सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah AHB, senang sekali bisa menyapa di kesempatan yang spesial ini, karena sebentar lagi saya akan berbincang dengan seorang dokter yang cukup menginspirasi kita. Baik, sahabat Hijrah AHB, kita langsung telepon aja beliau ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Halo, Waalaikumsalam. Mana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengan Dokter Hari Ahmad Muhsin. Gimana? Ya, Sudah WFA apa masih melayani pasien ini Pak Dokter? Baru selesai tadi. Alhamdulillah selesai sekarang. Alhamdulillah ya. Ini kita mau bincang-bincang sebentar ini Pak Dokter. Ya. Ini saya dapat informasi dari tim kita ini Pak Dokter. Sebelumnya bertugas di klinik ya, sekarang sudah bertugas di klinik ya, di desa. Iya, ya. Dan Di klinik di saya dapat Jogja. info sebelumnya Pak Dokter tugasnya di Jakarta ya. Iya, benar. Kita pengen ngulik-ngulik sedikit, cerita sedikit dong Pak Dokter mengenai tugas sebelumnya dan tugas sebelumnya Pak Dokter dan tugas sekarang di desa. Silakan Pak Dokter. Ya dulu sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya dulu bekerja di salah satu instansi pemerintah, Puskesmas Desa 1 di Jakarta. Sudah hampir 5 tahun di sana. Kemudian ya namanya di Jakarta ya kerja di mana-mana, pindah dari klinik, kadang di yayasan sosial macam-macam lah. Berjalannya waktu, ya proses hidup ya saya memutuskan untuk memilih ke kampung aja karena ada satu dan lain hal dan itu memang tiba-tiba dan mendesak karena ya mungkin melihat orang-orang sebelumnya juga yang sudah hijrah, melihat mereka yang banyak pengalaman tentang hidupnya sharing dengan saya juga, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Jogja dengan alasan yaitu ingin mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala lah ibaratnya. Di Jakarta dokter banyak sekali yang praktek dan numpuk lah ibaratnya, tapi di daerah masih banyak kekurangan untuk dokter-dokter, termasuk di tempat saya yang sekarang pun di Gunung Kidul dokter masih sedikit dan masih sangat kurang. Karena panggilan itulah ya saya memutuskan untuk ke kampung lah itu. Oke. Dari Jakarta sekarang Gunung Kidul, jauh banget Dok. Di desa lagi. Iya. Ini tadinya sudah biasa dengan hiruk pikuk Jakarta dengan ibu kota. Orang semua rata-rata pengennya ke kota Dok. Sekarang dokter ngambil putusan harus ke desa. Ini dokter bisa apa sih dikatakan dokter ini saat ini benar-benar hijrah Dok ya, dari gemerlapnya kota Jakarta demi kemanusiaan kata dokter tadi, demi menikmati kemanusiaan di desa. Mengapa dokter sampai memilih jalan tersebut ya Dok? Ya, bisa cerita sedikit Dok. Ya. Ini kan bagian dari proses hidup juga ya, saya di Jakarta sambil saya praktek, saya sering bisnis juga, praktek juga macam-macam saya jalanin. Jujur yang saya kejar adalah saat itu memang berapa penghasilan saya per bulan. Itu yang saya kejar setiap hari dan setiap saat. Itu terus target-target setiap hari. Nah, saya menggantungkan semua itu jujur sama manusia, bisnis sama manusia. Dengan notabene misalkan kita kerjasama dengan seseorang, fisiknya apa, dengan income berapa, penghasilan bisnis akan menjadi apa. Tapi semua itu saya malah dikhianati dengan janji-janji orang-orang yang berbisnis dengan saya. Begitupun saya mengalami suatu kelelahan di mana saya capek sekali mencari uang. Setiap hari bangun tidur pulang malam, bangun tidur pulang malam, sedikit waktu untuk ketemu keluarga, anak dan istri. Target-target ditambah lagi untuk ibadah, sholat Jumat dan lain-lain. Wah, banyak yang sering dijamak ya karena di jalan sangat macet. Sulit banget untuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, dari situlah saya doa
Kemudian saya dapat jalan keluar, tiba-tiba ada panggilan di mana dibutuhkan seorang dokter untuk bekerja di Gunung Kidul di Yayasan Sosial, tepatnya di Desa Ngelorok. Dengan jauh sekali penghasilan di sana, bisa dibilang hanya sepertiganya dari Jakarta. Ya, spekulasi memang salah satu hal yang saya selalu pegang adalah kita sering memegang janji orang lain ya. Itu sering banget saya dijanjikan, tapi saya dikhianati gitu. Oh iya, Saya, betul. sepertinya baru saat ini saya harus memegang janji Tuhan dari Allah Ta'ala. Ya, yang jelas kan katanya janjinya tidak akan pernah tinggal, janjinya selalu akan ditepati. Saya coba itu, jujur. Saya coba itu spekulasi dan memang orang-orang sepintas melihat saya, wah ngapain gitu. Orang di puskesmas sudah susah masuk orang malah ditinggalkan. Ya, saya tetap yakin akan janji Tuhan itu, ya saya yakin itu. Dan memang awal mula ya sedih banget ya, maksudnya namanya penghasilan jauh ditambah lagi harapin janji Allah Ta'ala yang mungkin sebagian orang belum tahu hitung-hitungan Allah Ta'ala seperti apa, tapi di situ modal saya cuma yakin dan yakin itu aja sih. Betul, luar biasa sekali ini kisahnya, sangat menginspirasi. Belum tentu yang lain juga bisa ngikutin ini perjalanan yang luar biasa ini. Pak Dokter, jadi benar-benar ya, tadi yang tadinya memang betul-betul hiruk pikuk dunia, yang tadinya sudah banyak rasa kadang-kadang ditipu oleh dunia sendiri itu ya kan ya, ngejar dunia malah jauh sama dunia itu makin menjauh. Dan dokter memutuskan untuk dekat dengan Allah Ta'ala, berkhidmat dengan kemanusiaan di desa, di Gunung Kidul, luar biasa. Ini terakhir dokter, pertanyaan yang terakhir, kami ingin tahu dokter dan pengen pesan khusus untuk teman-teman sahabat Hijrah AHB terkait dengan hijrahnya dokter yang bisa menginspirasi kita semua ini. Mangga silakan dokter. Wah, kalau dibilang pesan sebenarnya masih jauh ya, tapi ya sedikit saja. Semua itu ya proses hidup ya, proses. Yang penting dalam hati kita ya niat selalu berubah. Banyak orang yang sudah ulang buana, lihat sana lihat kiri, pulang dunia sudah lupa dan lain-lain, itu wajar, dokter, itu memang proses hidup. Tapi satu hal yang selalu ingat itu adalah keinginan kita untuk selalu berubah. Dengan niat itulah Allah akan mendengar doa-doa kita. Seburuk apapun kita, kalau kita selalu doa untuk ya Allah saya ingin berubah, ya Allah saya ingin berubah, tentunya Allah akan mendengar doa-doa kita. Nah, di samping niat ya tentunya ya action itu banyak kesalahan-kesalahan kita yang sudah dahulu ya harus untuk memperbaiki pelan-pelan dan proses hidup yang mungkin gitu ya. Dan satu hal yang jangan pernah lupakan adalah saya baru saat ini di tempat ini saya baru tahu dan baru merasakan, ya mungkin di orang sering banyak yang tapi saya merasakan sendiri, janji Allah itu benar. 1 dibanding dikalikan 10 itu pengorbanan itu jadi. Dan sama siapa lagi kita akan berbisnis yang akan menguntungkan kecuali sama Allah Ta'ala. Itu yang paling selalu saya ingat, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain juga selalu diingat. Janji Allah itu pasti, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu tentang adanya Allah Ta'ala, tentang janji-janji Allah Ta'ala. Itu pasti, kecuali semua orang lain ya itulah, gak usah dipikirkan kalau semua orang lain ya, semua Allah Ta'ala nanti akan dibalas. Dan insya Allah juga akan ditingkatkan jadinya kan, kalau kita selalu berkorban sama Allah Ta'ala akan dibalas 10 kali lipat. Insya Allah derajatnya pun akan ditinggikan. Nah itu bagaimana, pasti akan ada. Ini itu aja. Baik Pak Dokter, luar biasa. Jadi gimana ada satu lagi Pak, doa sama orang tua, sama mamanya ya. Siap, baik itu Pak ya, Dokter. kalau diingat Ya. doa sama ibu tiap hari kalau saya telepon namanya, kalau yang jauh ya kita tunjuk Iya. ya. Itu salah satu itu ya hal yang utama ya, termasuk Iya. hal yang bagaimana kita supaya sukses dunia akhirat itu ya. Nah, alhamdulillah. Aduh, makasih banyak Pak Dokter. Luar biasa kisah yang sangat menginspirasi buat kita semua. Makasih Pak Dokter ya, jaga kesehatan, mudah-mudahan berkah semua di sana ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melindungi Pak Dokter di sana. Makasih Pak Dokter, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sahabat Hijrah AHB, tadi luar biasa kita sudah berbincang dengan salah satu dokter yang sudah meninggalkan gemerlap dunia yang tadi bekerja di ibu kota
pindah untuk kemanusiaan berkhidmat di satu desa di Gunung Kidul. Banyak yang sangat menarik kisah-kisah yang justru beliau menemukan Tuhan itu dalam pengkhidmatan kemanusiaan di desa. Jadi mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semua, hijrah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, dan kita juga dapat mencontoh dan dapat mengambil suatu pelajaran di dalamnya. Demikian sahabat Hijrah HD dalam acara spesial kali ini, Inspirasi Hijrah. Salli ala rahi. Inspirasi hijrah dapat dilihat dan dirasakan di mana-mana. Sebut saja cerita yang sudah kita dengar bersama. Hijrahnya seorang dokter meninggalkan hiruk pikuk gemerlapnya ibu kota Jakarta menuju sebuah desa yang sekadar sinyal pun sulit didapat. Dan tujuannya hanya karena dua hal, yaitu satu, kemanusiaan, hingga mencoba berbisnis dengan Allah Ta'ala. Begitulah kiranya hijrah, yang tak hanya sekedar lebih baik, namun berbuat baik. Dengan turun langsung ke desa, melayani masyarakat yang membutuhkan di sana, serta pada akhirnya akan menemukan hingga lebih mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Bersama sahabat Hijrah AHB, mari belajar lebih baik.